Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Nisa Latifah Khair sebagai guru matematika di SMK Nahdlatul Ulama Ungaran Kabupaten Semarang. Saat ini saya mengampu peserta didik jurusan Teknik Elektronika kelas 11 semester 1. Melalui video ini, saya akan berbagi praktik baik, yaitu meningkatkan pemahaman konsep peserta didik terhadap materi matriks dalam pemrosesan gamlik atau gambar elektronik dengan model problem-based learning. Tujuan pelaksanaan praktik baik ini adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan mengajar dan menghasilkan inovasi dalam pengembangan. Yang kedua, memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika mengenai kemampuan pemahaman konsep peserta didik melalui problem-based learning berbantuan matrix operation. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah dalam capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka menyatakan bahwa peserta didik diharapkan dapat mengaplikasikan matematika sebagai alat konseptual, sehingga peserta didik juga dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di mana untuk memecahkan masalah, peserta didik butuh yang namanya pemahaman konsep. Kita tahu bahwa pemahaman konsep merupakan kebutuhan yang mendasar dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil refleksi pembelajaran di SMK NU Ungaran pada pelajaran matematika yang diampu, peserta didik masih kesulitan menyelesaikan masalah, khususnya pada saat mengubah permasalahan ke dalam bentuk matematika. Kesulitan juga terjadi pada peserta didik untuk menentukan strategi dalam penyelesaian masalah. Satu sisi, akar penyebab masalahnya adalah karena guru kerap kali memberikan soal yang masih rutin, belum membiasakan pembelajaran berbasis masalah. Saya yakin kondisi serupa umum terjadi dalam pembelajaran matematika. Dengan berbagi ilmu dan pengalaman mengajar di praktik baik ini dapat mengatasi kelemahan kemampuan pemahaman konsep matematis pada peserta didik. Tentu, hal ini juga akan memicu terwujudnya kolaborasi serta unjuk kreativitas antar pendidik. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah yang pertama, merancang instrumen pembelajaran meliputi modul ajar, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan kisi-kisi instrumen serta rubrik penilaian. Saya pun berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran di kelas. Pada pembelajaran ini, menggunakan pendekatan student center, metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan drill, model problem-based learning. Pembelajaran diawali dengan tes kemampuan awal menggunakan quizzes dan apersepsi sebagai penguatan konsep dasar. Pertanyaan pemantik yang digunakan mengenai recolor pada gambar. Guru juga menunjukkan artikel tentang keterkaitan matriks dengan pemrosesan gambar elektronik. Dampak dari penerapan problem-based learning adalah peserta didik merasa ingin tahu terhadap penerapan materi matriks pada masalah yang diberikan, yaitu mengenai pengolahan gambar elektronik. Peserta didik juga merasa senang saat menggunakan aplikasi quizzes, mereka tertantang bisa masuk 5 besar. Kemudahan juga dirasakan oleh peserta didik saat evaluasi hasil perhitungan matriks menggunakan matrix operation.
Peserta didik juga aktif bekerja sama menyelesaikan masalah yang diberikan dengan baik dan aktif berdiskusi saat penyajian hasil karya. Problem-based learning efektif terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan kriteria minimal 75% peserta didik yang diberlakukan problem-based learning tuntas secara individual. Yang menjadi tantangan dalam praktik baik ini adalah yang pertama, pemilihan konteks pembelajaran matematika ada baiknya relevan dengan jurusan keahlian peserta didik di jenjang SMK. Yang kedua, muncul sikap pesimis peserta didik di kelompok heterogen. Mereka tidak yakin terhadap kinerja tim dengan kemampuan anggotanya yang beragam. Yang ketiga, tingkat kecakapan prosedural peserta didik yang berbeda dalam menyelesaikan perhitungan inverse matrix ordo 3x3 yang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi, di mana aplikasi matrix operation digunakan hanya sebagai alat konfirmasi saja. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari keseluruhan proses video pembelajaran praktik baik tadi adalah yang pertama, walaupun pembelajaran diterapkan berpusat pada peserta didik, namun guru tetap harus berperan aktif melakukan bimbingan secara individual maupun secara kelompok. Pembelajaran yang kedua, saat bimbingan kelompok, ada baiknya guru menahan diri untuk tidak langsung memberikan solusi kepada peserta didik. Beri ruang peserta didik untuk mengemukakan idenya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru perlu keterampilan dan kreativitas untuk mengatasi kendala berupa sarana prasarana maupun meyakinkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah yang disajikan. Dan yang terpenting, karena model problem-based learning ini memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep pada peserta didik, pada tahap mengaplikasikan materi, maka pemahaman, penyerapan, penguasaan pada materi perlu dilakukan Bapak Ibu Guru pada pertemuan sebelumnya. Semoga bermanfaat dan semangat terus untuk guru baik di seluruh penjuru negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anak elektro, saya jadi tahu kalau matriks bisa diaplikasikan di gambar elektronik. Seru sih, bisa diskusi sama teman, dikasih tes juga dalam bentuk game, jadi ada rating-ratingnya. Juga dikasih kesempatan ngomong, presentasi di depan. Sama kemarin juga boleh tanya-tanya gitu lah sama gurunya. Dari soal yang dikasih jadi ngerti soal matriks. Seru sih, tertantang karena masuk 5 besar saat tes pakai puisi. Karena diskusi timnya itu nggak itu terus, dikasih LKPD, jadi paham sih alur belajarnya gimana. Selain itu, belajar hal baru ternyata matriks ada kaitannya sama elektronik. Terus ternyata ada aplikasi buat penghitung matriks, yaitu matrix operation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Wahyu Haji Nugroho ingin untuk memberikan beberapa informasi yang sudah saya lihat dari pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Nisaul, yang mana tadi saya sudah melihatnya bahwasanya pembelajarannya baik yang kreatif, terpantaunya kreatif, karena kan memang pada dasarnya di pembelajaran tersebut di jurusan TE itu memang membutuhkan yang namanya gambar elektronik, atau ketika memang di suatu layar televisi contohnya itu kan memang memerlukan untuk menghidupkan dari titik-titik pencahayaannya, dan itu memang perumusannya menggunakan matematika seperti itu. Dan lalu memang peserta didiknya juga tadi sempat aktif juga, bukan sempat ya, tapi memang sudah aktif karena memang ada keaktifan dari tanya jawab yang memang sudah dilakukan juga seperti itu. Dan tadi memang diawali adanya peserta didik sedikit mengantuk beberapa itu, tapi sudah bisa opsional, maksud saya sudah bisa terkondisi karena memang tadi juga sudah sempat ada ice breaking gitu. Jadi
peserta didik mencoba untuk kembali lagi untuk keaktifan gitu. Dan media pembelajarannya juga sudah berbasis IT karena tadi menggunakan aplikasi Quizzes untuk quiz-quiznya yang memang untuk menguji kompetensi dari siswanya seperti itu, dan aplikasi dari Matrix gitu. Dan pembelajarannya juga dikaitkan dengan jurusan yang tadi sudah saya sampaikan di awal, memang menggunakan tidak hanya pada dasarnya tidak hanya untuk teorinya saja yang memang dipahami, tapi pada dasarnya ketika dikaitkan ke dunia industrinya atau realitanya itu juga sudah ada gitu ya. Mungkin saya sampaikannya kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.